Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmardika Syadi dari Sistem Informasi 2020A dengan NIM 20051214089. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi yang pertama, untuk dapat menggunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya, sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan straight. Terdapat standarisasi yang bisa digunakan, yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Organisasi yang dapat diketahui berperan dalam hal standarisasi jaringan komputer di dunia. Yang pertama, organisasi standarisasi untuk telekomunikasi. Yang kedua standarisasi internasional. Yang ketiga, organisasi standarisasi untuk internet. Yang pertama, organisasi standarisasi untuk telekomunikasi. ITU atau International Telecommunication Union berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon, dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. ITU memiliki 3 layanan pokok. Yang pertama, Radio Communication Sector atau ITU-R. Yang kedua, Telecommunication Standardization Sector atau ITU-T, dimulai dari tahun 1956 hingga 1993. ITU-T dikenal dengan nama CCITD atau Commuter Consultative International Telephonique. Salah satu yang sudah distandarisasi adalah X.25. Yang terakhir ada Development Sector atau ITU-D. Yang kedua, organisasi standarisasi internasional. Berbagai standar internasional dihasilkan oleh ICO atau International Standards Organization, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI dari US, BSI dari Inggris, AFNAR dari Prancis,
DIN dari Jerman, dan masih banyak lainnya, kurang lebih 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia ada IEEE atau Institute of Electronical dan Electronics Engineer. Sudah banyak standar yang dihasilkan, antara lain IEEE 802 untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi IDO 8802. Yang ketiga, organisasi standarisasi untuk internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan ITU-T atau ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari komite informal yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET, terbentuk yang disebut dengan IAB atau Internet Activist Board. Pada komite inilah menampung semua ide atau pemikiran yang secara terbuka didiskusikan. Para anggota komite informal ini saling mempublikasikan technical report yang disebut RFC. RFC disimpan secara online sehingga siapapun dapat mengakses dan memberikan komentar. Setiap RFC yang masuk diberikan suatu nomor urut. Pada tahun 1989, oleh karena internet terus bertumbuh, maka diperlukan suatu badan organisasi yang formal. Maka IAB direorganisasi kembali menjadi IRTF atau Internet Research Task Force, dan juga dengan IETF, Internet Engineering Task Force. OSI dan TCP atau IP. OSI atau Open System Interconnection adalah protokol untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras yang digunakan, sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu protokol jaringan yang dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan walaupun platform yang digunakan berbeda. Protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama ada application layer, itu diantaranya yang pertama HTTP, yang kedua FTP, yang ketiga NFS, yang keempat DNS, yang kelima POP3, yang keenam MIME, ketujuh SMB, yang ke-8 NNTP, dan yang terakhir DHCP. Kemudian ada presentasi layer, diantaranya yang bernama Telnet, yang kedua SNTP, yang ketiga SNMP. Lalu ada session layer, yang diantaranya yang pertama NetBIOS, yang kedua NetBEUI, yang ketiga ADSP, yang kelima PAP, yang kelima SPDU. Ada transport layer yang ada dua. Yang pertama TCP atau Transmission Control Protocol, yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Kemudian ada network layer, yang diantaranya adalah IP atau Internet Working Protocol, yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol, yang ketiga adalah RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, yang keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, yang kelima ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. Data Link Layer, yang pertama ada PPP atau Point to Point Protocol, yang kedua ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Yang ada physical layer, tidak mempunyai protokol yang
spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. TCP vs UDP. Di TCP terdapat connection oriented, tapi UDP hanya mempunyai connectionless. Ada reliable segment sequencing, retransmission, handshake atau change, ada acknowledge, kemudian ada email, file sharing, lalu download. Tetapi UDP mempunyai connectionless, best effort, no sequence, no retransmission, no handshake, no acknowledge. Kemudian ada voice streaming and video streaming. Kemudian ada network protocol. Yang benar ada secure shell atau SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Kemudian ada post office protocol versi 3 atau POP3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian ada internet message access protocol atau IMAP, adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemudian ada Internet Control Message Protocol, yang adalah digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Kemudian ada point-to-point protocol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Kemudian ada Domain Name System atau DNS, yaitu Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Kemudian ada HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Kemudian ada Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang digunakan oleh World Wide Web untuk mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian ada Telecommunication Network atau Telnet, yaitu yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian ada Lightweight Directory Access Protocol yang digunakan untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Kemudian ada Secure Socket Layer yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux dapat digunakan perintah A2diskmod. Kemudian ada Simple Network Monitoring Protocol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang digunakan protokol ini adalah MRTG,
the dude, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.